bersih, lehernya juga harus bersih, keteknya juga biar nggak bau ketek ya sayang ya. Nggak bau ketek. Tapi perasaan, Kak Nom, Ya. perasaan dulu almarhumah istri aku mandiin nggak kayak gini kok. Itu langsung pakai bak gitu, pakai air nggak dilap-lap kayak gini. Ya itu kan komplit peralatannya kan kita belum ada. Dan lagi pula yang mandiin anak-anak kamu siapa? Saya. Lupa ya? Istri kamu mana bisa ngurus anak. Didi, Mama udah restuin hubungan kita. Dan bahkan Mama mau ngatur acara tunangan kita secepatnya. Masa sih? Iya dong beneran. Makanya saya langsung kasih tahu kamu kabar gembira ini. Tunggu. Ini tuh kayak nggak mungkin banget. Masa tiba-tiba mama kamu ngerestuin hubungan kita gitu? Impossible. Ya memang awalnya Mama nggak setuju, nggak restuin kita. Tapi saya bilang, saya akan nekat nikahin kamu meskipun tanpa restu Mama. Dan akhirnya Mama luluh juga dan restuin kita. Maksudnya restuin kita menikah? Iya nggak langsung nikah sih. Mama pengennya kita tunangan dulu. Karena Mama pengen lebih kenal dekat sama kamu. Dan Mama pengen tahu, kamu ini beneran cinta apa adanya nggak sama saya dan bisa bahagiain saya. Oh my god, ini seriusan gak sih Mas Iki? Ya ampun, saya tuh seneng banget. Aduh, ini lagi deg-degan parah ya ampun, serius kan Mas Iki? Ternyata perjuangan kita selama ini nggak sia-sia, Didi. Tapi kamu mau kan kita tunangan dulu? Ya mau lah, mau banget. Tapi kan saya masih kuliah, terus umur kita juga beda jauh lagi. Untuk soal itu, saya udah pikirin kok. Nanti meskipun kita udah nikah, kamu akan tetap ngelanjutin kuliah kamu. Bahkan kalau kamu mau ngambil S2, silakan. Atau bahkan kamu mau ngambil S3 pun, saya akan terus dukung kamu. Dan kalau soal usia, selama ini kan kita nggak ada masalah soal itu. Bahkan kita terus bisa saling mengimbangi kan? Iya sih, makasih ya Mas Iki. Saya juga pasti akan berusaha untuk dapetin hati mama kamu dan buktiin ke dia kalau saya itu mencintai kamu apa adanya. Dan buat kamu bahagia. Amin, amin. Semoga ya. Iya, insya Allah. Saya jadi benar-benar gak sabar nih buat cepet tunangan dan nikah sama kamu. Saya terima nikah dan kawinnya Dias Rahayu binti Mizwar dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jambanakuma fi khair. Sebenarnya saya cuma pura-pura restuin kamu nikah sama Iqbal. Mulai hari ini saya akan siksa kamu dan saya akan bikin hidup kamu seperti di neraka. Didi, kenapa? Kok teriak?
ada kecoa Mas Siki. Oh, kamu ada-ada aja sih, bikin saya kaget. Iya, saya juga kaget banget. Aduh, geli banget. Ya udah dulu ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Apa iya Tante Hanum beneran ngerestuin hubungan aku sama si Iqbal? Kok gue ragu ya? Dias, ada apa? Emang kedengeran dia teriak? Ya kedengeran lah. Kalau nggak ngapain ibu langsung ke sini denger teriakan kamu? Ada apa? Iya, dia kaget, Bu. Kaget kenapa? Mas Iqbal barusan nelfon. Katanya Tante Hanum udah ngerestuin hubungan aku sama Mas Iqbal. Kok ibu ngeliatin dia kayak gitu sih? Kuliah kamu nanti gimana? Kan baru tunangan, Bu. Belum langsung nikah. Iya, kalau seandainya nanti kamu diminta langsung menikah bagaimana? Ya, enggak sih. Mas Iqbal bilang kalau Dias itu boleh nyelesain kuliah Dias dulu. Dias mau ngambil S1, S2, S3. Itu bebas, Bu. Pokoknya Dias boleh mencapai cita-cita Dias. Ya alhamdulillah sih ibu seneng dengernya. Cuma kok ibu kayaknya masih belum percaya. Ya, Dias juga belum percaya sih, Bu. Tapi Mas Iqbal tadi bilang kalau mamanya itu yang udah nyiapin tunangan kita. Masa iya Bu Hanum berubah secepat itu? Nggak tahu, Bu. Dias juga bingung. Ibu jadi punya perasaan gak enak deh. Gak enak kenapa, Bu? Ibu punya feeling kalau Bu Hanum merencanakan sesuatu yang kurang baik buat kamu. Nah itu, dia juga tadi kepikiran itu. Dia ngebayangin tadi, Bu. Ya ampun. Kamu ngebayangin apa? Jadi tadi dia situ ngebayangin nikah sama Mas Iqbal, Bu. Terus waktu sungkem sama Tante Hanum, dia bisik ke telinga Dias. Dia ngomong, saya gak akan membiarkan kamu bahagia. Saya akan membuat hidup kamu menderita. Kayak gitu, Bu. Aduh, serem banget pokoknya. Ih, dia jadi takut. Iya, ibu juga khawatir apa yang kamu bayangkan itu nanti jadi kenyataan. Sayang, rasanya aku masih kesal dengan semua ucapannya Renata. Masa dia bilang kalau aku mau memiliki anaknya Rani cuma karena aku gak bisa punya anak. Sayang, kamu jangan terpengaruh sama omongannya Renata, oke? Dia ngomong gitu, dia melakukan hal itu cuma untuk menutupi semua kesalahannya. Sakit banget semua ucapannya. Sayang. Kamu enak lagi ya? Hah? Sayang. Pak Yon, kita ke rumah sakit sekarang ya? Siap, Pak. Nggak usah sayang. Sayang, tapi kamu harus diperiksa. Aku udah tahu jawabannya. Semua dokter pasti akan bilang hal yang sama seperti Iqbal. Kalau aku harus menghentikan kehamilan aku. Iya, terus harus gimana? Aku mau ke rumah ibu. Kamu yakin mau ke tempat ibu? Iya. Aku mau curhat tentang kehamilan aku sama ibu. Secara ibu kan banyak tahu tentang ramuan herbal dan pengobatan alternatif. Pak Yon, kita ke rumah mertua saya sekarang ya. Oh, siap, Pak. Ke rumah ibu, Pak. Iya, kita mulai mandi ya sayang ya, biar wangi, biar bersih. Nah, gini nih cara mandiin. Ini sebenarnya nggak mandiin karena kita kan nggak punya bak mandi buat baby. Jadi dilap yang bersih dulu semua. Kita mulai dari muka ya, telinganya harus bersih, lehernya juga harus bersih, keteknya juga biar nggak bau ketek ya sayang ya. Tapi perasaan, Kanom, Iya. perasaan dulu almarhumah istri aku mandiin gak kayak gini kok.
itu langsung pakai bak gitu, pakai air nggak dilap-lap kayak gini. Ya itu kan komplit peralatannya kan kita belum ada. Dan lagi pula yang mandiin anak-anak kamu siapa? Saya. Lupa ya? Istri kamu mana bisa ngurus anak.